Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dear Planologia, kali ini dari kanal Planologiku Ilmu akan berbagi tentang dasar dan pengertian proses perencanaan pada seri video proses perencanaan. Nah, pada video pengenalan proses perencanaan ini nanti kita akan berbagi tentang pengertian dasar, proses perencanaan, perencanaan tata ruang, jenis dan hierarki, serta proses perencanaan dalam sistem perundangan di Indonesia. Nah, untuk yang pertama terkait dengan pengertian proses, ya, kalau kita membaca pengertian proses ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah serangkaian, ya, atau rangkaian tindakan pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk, ya. Sementara definisi proses di Kamus Oxford itu bisa kita pahami sebagai serangkaian hal yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Nah, dalam bukunya Proses Perencanaan Wilayah dan Kota, Profesor Ahmad Junaidi, ya, juga mensinonimkan kata proses ini sebagai prosedur, sehingga beliau mengartikan yang namanya proses ini sebagai langkah-langkah atau prosedur tindakan untuk menghasilkan suatu produk hasil tertentu. Nah, terkait dengan pengertian perencanaan, ya, kalau kita lihat di Kamus Oxford pun, ya, adalah tindakan atau proses membuat rencana untuk sesuatu. Sementara perencanaan dapat dipandang atau sebagai pendekatan untuk memecahkan masalah, ya. Ini memberikan cara yang sistematis untuk melihat masalah dan mengembangkan solusi jangka pendek ataupun jangka panjang, ya, untuk memandu keputusan mengenai kebutuhan masa depan, ya. Ini perlu digarisbawahi, ya, untuk membantu memandu keputusan mengenai kebutuhan masa depan, ya, sehingga orientasi perencanaan itu, ya, dapat digarisbawahi adalah untuk orientasi masa depan. Nah, kemudian dari kedua kata tersebut, ya, apabila kita gabungkan, ya, untuk mendapatkan pengertian proses perencanaan itu sendiri, ya, adalah langkah-langkah untuk menyusun serangkaian tindakan, strategi, ya, program dan tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang diprediksi yang akan terjadi di masa depan. Nah, biasanya proses perencanaan ini digambarkan dalam bentuk diagram, baik diagram circle maupun diagram linear, ya, yang di dalamnya di sana itu ada rangkaian tindakan strategis, program dan tindakan untuk mengantisipasi yang diprediksi akan terjadi. Nah, kemudian perencanaan tata ruang itu sendiri, karena ini merupakan langkah-langkah untuk memprediksi, untuk mengantisipasi, ya, untuk memandu kejadian di masa depan, ya. Planologia ketika menarik yang namanya kondisi ruang saat ini ke kondisi yang diinginkan di masa depan itu harus mempunyai roadmap data dan informasi yang baik, ya, sehingga tren itu bisa akan terbaca dengan baik. Kemudian juga disusun harus berdasarkan daya tampung dukung dan daya tampung lingkungan, ya, serta mitigasi bencana. Kemudian melibatkan stakeholder dan tata ruang itu, ya, jangan lupa bahwa kita susun untuk memasarkan tempat. Tata ruang itu adalah untuk menarik investasi, ya. Tata ruang itu bukan untuk menghambat investasi, ya. Sehingga di dalam penyusunan tata ruang itu Planologia harus memahami target marketnya siapa dan marketing faktornya yang akan dijual itu apa, ya. Nah, disinilah maka perencanaan itu juga untuk perencanaan tata ruang itu diartikan sebagai proses tadi untuk menentukan struktur dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Kemudian terkait dengan jenis dan hierarki rencana tata ruang itu sendiri, kalau kita membaca peraturan perundangan di Indonesia,
Jenis rencana tata ruang itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu rencana umum dan rencana rinci. Pembagian ini pun juga dilakukan di negara ya lain seperti Amerika yang dijadikan contoh Anderson dalam bukunya Guideline for Preparing Urban Plan. Di sana untuk rencana umum Anderson juga mengistilahkan dengan General Plan, dan untuk rencana rincinya Anderson mengistilahkan dengan District Plan. Nah, untuk rencana umum ini di Indonesia itu ada rencana umum tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian di rencana rincinya ya untuk tingkat nasional itu setelah adanya UUJK hanya ada RTR pulau atau kepulauan, kemudian RTR KSN ya, RTR RZ kawasan, dan RZ kawasan strategis nasional tertentu. Sementara untuk rencana rinci di tingkat provinsi tidak ada. Kemudian rencana rinci kawasan strategis di tingkat kabupaten juga tidak ada. Yang ada di tingkat kabupaten atau kota hanya RDTR KPN atau RDTR kabupaten kota yang nanti akan digunakan sebagai dasar penyusunan PZ RDTR. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan proses perencanaan ya, karena di Indonesia itu semuanya perencanaan yang kita buat itu harus berdasarkan pada aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat ya, yang kita kenal dengan NSPK atau Norma Standar Prosedur dan Kriteria ya. Maka secara NSPK ini, nah, proses yang akan kita bagikan di sini kita bagi menjadi dua terkait dengan penyusunan rencana umum dan proses untuk penyusunan rencana rinci. Nah, untuk penyusunan rencana umum tata ruang ya, planologiku ilmu ini berikan contoh nanti untuk rencana umum tata ruang provinsi, kemudian wilayah untuk kabupaten dan kota ya. Pada prinsipnya di sana ada tahapan atau proses, maaf itu tulisannya salah ya, kurang R ya, proses untuk penyusunan rencana tata ruang dan proses untuk penetapan. Di dalam proses perencanaan ini ada tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisa, perumusan konsepsi, kemudian penyusunan rencana peraturan tentang tata ruang, dan produknya nanti adalah konsep rencana umum tata ruang yang ini nanti harus dibentuk dalam bentuk digital sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Begitu juga dengan nanti proses penetapannya ya, mulai dari pengajuan rencana peraturan daerah, pembahasan penyampaian rencana ya, pembahasan lintas sektor, penerbitan persetujuan, dan pelaksanaan persetujuan. Nah, perencanaan dan penetapan rencana tata ruang ini ya tetap harus kita garis bawahi, harus disesuaikan dengan peraturan perundangan ya, karena kita lebih banyak menganut normatif planning dan procedural planning ya tentunya. Kemudian contoh yang pertama adalah proses penyusunan rencana tata ruang provinsi ya. Seperti tadi planologiku ilmu jelaskan bahwa di dalam proses ini ada serangkaian tahapan ya, mulai tahap persiapan, tahap pengumpulan data dan informasi, pengolahan data dan analisis ya, kemudian penyusunan konsepsi rencana tata ruang wilayah provinsi, dan penyusunan ranperkada. Dan di tiap-tiap tahapan ini nanti akan menghasilkan produk, di mana tahap persiapan nanti menghasilkan produk terkait dengan laporan pendahuluan, tahap pengumpulan dan data dan informasi, kompilasi data dengan produknya nanti hasil pengolahan data dan analisanya adalah buku fakta dan analisa ya. Kemudian di perumusan konsepsi ini nanti akan ada produk buku konsepsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang nanti akan dibagi menjadi dirubah menjadi pasal demi pasal untuk dijadikan rancangan peraturan daerah. Nah, kemudian terkait dengan RT/RW kabupaten ya, sama halnya dengan rencana tata ruang wilayah provinsi. Di sana ada tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan data dan analisis data ya, penyusunan konsep untuk RT/RW kabupaten, dan penyusunan ranperda ya. Dan ini nanti juga menghasilkan buku kompilasi data, buku fakta analisa, dan buku konsepsi sama rancangan peraturan daerah. Nah,
Hal yang membedakan antara rencana tata ruang provinsi, kabupaten, dan kota ini adalah substansinya, tetapi langkah-langkah pada tahapan itu hampir sama ya, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, perumusan konsepsi dan penyusunan rancangan peraturan daerah. Nah, bagaimana nanti terkait rencana detail pun ya, kalau kita lihat di dalam pasal 20 di PP 21 pun nanti akan sama ya, prosesnya akan dimulai dengan tahap persiapan dan diakhiri nanti dengan tahap konsepsi dan penetapan ya, nanti rancangan peraturan daerah tentang RDTR dan PZ ini, di mana di dalam tahap penyusunan RDTR kabupaten atau kota ini juga ditelampaui dengan tahap persiapan ya, penyusunan KAK, kemudian dan penetapan metodologi ya, kemudian pengumpulan data dan informasi di sana ada sama ya, ada data primer dan sekunder, pengolahan data dan analisa ya, itu ada 20 analisis ya, plus 6 analisis tambahan ya kalau kita baca peraturan penyusunannya, kemudian penyusunan konsepsi dan penyusunan rancangan peraturan daerah, di mana di dalam proses penyusunan ini harus melibatkan masyarakat ya, kemudian nanti juga di dalam proses penetapan rancangan peraturan. Nah, itu saja mungkin yang Planologiku Ilmu sampaikan di kuliah pengantar proses perencanaan ini terkait dengan pengertian ya untuk proses perencanaan. Nanti kalian bisa belajar lebih lanjut dengan membaca buku referensi ya. Ada buku yang paling gampang ya dipahami ya, bukunya singkat, padat, dan kalian tidak kesulitan di dalam hal bahasa. Nanti kalian bisa membaca buku ini ya, proses perencanaan ya, yang diterbitkan oleh Gama Press dan ditulis oleh Prof. Ahmad Junaidi ya. Kemudian ada bacaan lain ya yang tadi kalian bisa baca, yaitu bukunya Anderson, Guideline for Preparing Urban Planning. Kemudian ada beberapa peraturan terkait dengan PP 21 dan aturan untuk pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang ya, RTR ya. Itu ada di Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2021. Nah, nanti bagaimana terkait dengan penjelasan materi proses penyusunan rencana tata ruang, khususnya nanti kita ngambil kasus untuk RDTR karena ini eranya RDTR. Nanti Planologiku Ilmu akan berbagi secara bertahap untuk tiap tahapan penyusunan RDTR ya, dalam seri proses perencanaan pada video berikutnya, tentu sesuai dengan NSPK yang berlaku. Kurang dan salahnya Planologiku Ilmu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.